Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada materi Akidah Akhlak kelas 11 semester 1. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu kalam pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 semester 1. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Di ilmu kalam ini adalah serangkaian argumentasi atau pendapat rasional yang disusun secara sistematis untuk memperkokoh dan mempertahankan kebenaran akidah atau pokok ajaran agama Islam. Jadi ilmu kalam ini membahas tentang bagaimana cara kita berargumen atau mengemukakan pendapat untuk mempertahankan akidah kita dari godaan atau dari gangguan-gangguan yang mana dapat merusak iman kita. Nah, ilmu kalam secara terminologi, jadi menurut beberapa ulama dan ahli tafsir ataupun ahli di bidangnya, diantaranya ada Syekh Muhammad Abduh, ada Ibnu Khaldun, kemudian Mustafa Abdul Razak, Al-Farabi, Al-Hanafi, Murtado Mutahari. Baik, kita akan bahas satu persatu. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib baginya, sifat jaiz dan disifatkan baginya dari sifat-sifat yang tidak ada baginya. Ilmu kalam juga membahas tentang Rasulullah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, hal jaiz dihubungkan pada diri mereka, dan hal jaiz yang dihubungkan pada diri mereka, dan hal-hal terlarang yang dihubungkan pada diri mereka. Jadi secara keseluruhan bahwasanya ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abduh ini membahas wujud dan sifat-sifat yang mungkin bagi Allah serta yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang memuat beberapa alasan untuk mempertahankan keimanan agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil akli atau pikiran, serta memuat pula bantahan terhadap orang yang mengingkarinya dan berbeda pandangan dengan pemahaman salaf dan ahli sunnah. Jadi dengan adanya ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun ini, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan akal pikirannya untuk mempertahankan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari atau berbeda pandangan dengan ajaran salaf dan ahli sunnah. Kemudian ada Mustafa Abdul Razak. Nah, menurut Mustafa Abdul Razak atau Razak, ilmu kalam merupakan ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi rasional yang masuk akal. Kemudian ada Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Kemudian Ahmad Hanafi, apa sih ilmu kalam? Ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, serta sifat-sifat yang tidak ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan. Kemudian menurut Murtado Mutahari, ilmu yang mengkaji doktrin ataupun dasar atau akidah-akidah pokok Islam, dan ilmu kalam mengidentifikasikan akidah-akidah pokok dan berupa membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok tersebut. Nah, ilmu kalam ini memiliki nama lain, yaitu yang berhubungan dengan ajaran agama Islam. Yang pertama ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, dan teologi Islam. Nah, ini adalah nama-nama lain dari ilmu kalam. Dan nanti kalian wajib tahu ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mengesahkan Allah, ilmu akidah itu apa, ilmu usuluddin itu apa, dan teologi Islam. Sumber utama ilmu kalam, sumbernya dari mana saja? Yang pertama jelas Al-Quran,
yang kedua ada hadis, kemudian pemikiran manusia. Nah, yang cuma ketiga ini adalah sumber utama yang menjadi dasar lahirnya ilmu kalam. Jadi yang paling tinggi adalah Al-Quran, hadis, serta pemikiran manusia. Jangan sampai manusia pemikirannya ataupun penganalogiannya melenceng dari Al-Quran atau hadis. Maka harus berimbang antara Quran, hadis, dan pemikiran manusia agar pemikiran itu tidak sesat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Pak Akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.